pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra. Channel yang selalu memberi informasi atau memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa. Karena pemirsa, yang namanya di dunia ini semua orang itu luar biasa sekali. Apalagi beliau yang ada di sebelah saya ini merupakan orang luar biasa sekali. Dan beliau ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Temanggung, bahkan bagi masyarakat yang suka bermain musik. Dan channel ini selalu mendoakan pemirsa yang ada di rumah, panjenengan sukses, kulo ge sukses. Pemirsa yang ada di rumah sukses, kita juga sukses. Amin. Amin. Baiklah pemirsa, kali ini saya sangat senang sekali karena channel saya itu saya sudah bisa menghubungi Mas Moyo ini pemirsa. Ini Mas Moyo ini, terima kasih sekali ini Mas Moyo ini sudah mau mampir ke channel saya. Nah ini Mas Moyo ini siapa? Mas Moyo ini merupakan seorang gitaris teaser. Nah teaser itu waktu tahun 96 itu pernah menjadi band juara 1 se-nasional, se-Indonesia Mas, se-Indonesia ini dulu itu saya ngefans banget sama teaser. Saya mau menemui beliau-beliaunya itu tidak bisa saya karena dulu teaser itu istilahnya sibuk apa namanya? Ya bermusik. Sibuk bermusik atau tur. Nah, daripada pemirsa yang ada di rumah penasaran, marilah ikuti obrolan saya dengan Mas Moyo. Oke, selamat siang Mas Moyo. Siang, Mas. Terima kasih Mas Moyo telah menyempatkan waktunya datang ke channel Anang Afra ya Mas Moyo. Bagaimana Mas Moyo keadaannya Mas Moyo? Kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini Mas penting, Moyo sehat. ya, paling penting itu sehat. Ini Mas Moyo ini masih kelihatan muda sekali nih. Mulai ubanan. Ini Mas Moyo, ini saya mau tanya-tanya atau mengulas flashback ke tempo dulu ya Mas Moyo. Nah ini saya mau tanya tentang teaser ini Mas Moyo. Nah ini Mas Moyo, band teaser itu terbentuknya mulai kapan Mas? Oh sejarah ya? Iya sejarah teaser. Kalau teaser sendiri itu kan terbentuk tahun 92 ya tepatnya. Iya. Kalau teaser, tapi sebelum teaser itu kan jadi gini. Dulu di Temanggung itu kan ada senior-senior kita ya. Senior kita itu yang istilahnya mereka pengen itu Temanggung itu ada regenerasi kan gitu. Nah, kebetulan saya itu kan juga sudah main band semenjak SMA ini, saya udah istilahnya udah aktif ya bermain band. Dan waktu itu mereka kan berpikir ada anak-anak muda di Temanggung yang istilahnya punya potensi. Mereka akhirnya mereka punya inisiatif nih gimana kalau anak-anak itu dipertemukan kan gitu. Kebetulan waktu itu saya sama Ian itu satu band itu di Magelang. Ada band anak-anak tuh di Magelang, itu namanya yang band saya itu Jam Star, terus si Wawan Kid Rock tuh sama Nafa Urba dulu. Nah terus akhirnya mereka menginisiasi dipertemukan tuh antara ya anak-anak ya, aku Wawan waktu itu awalnya aku Wawan Ian terus drummernya lagi anak Magelang itu, jadi itu belum teaser namanya, tapi itu adalah Cikal Bakar. Jadi waktu itu ada momen pop singer di Temanggung. Terus kebetulan di situ kan ada mereka sewa rumah lah, di situ ada alat ya. Terus ya di situ awalnya dipertemukan, terus akhirnya dibikin band itu. Bikin band sempat main lah, tapi belum teaser kan. Nah, pasca itu kan akhirnya mereka pengen mbok Temanggungnya ono band sing istilahnya nantinya bisa bagus gitu, istilahnya bisa mewakili Temanggung kan. Akhirnya mereka lebih serius kan. Kebetulan waktu itu ada Pak Camat ya, zaman itu kan namanya Camat itu masih ya jabatan yang namanya Pak Bagawat, yang kebetulan selain mereka Pak Bagawat ini hobi musik, dia juga punya anak namanya Adi kan. Pak Bagawat itu juga punya fasilitas, dia punya alat. Ya udah diperkenalkan, ditemukan, akhirnya kita ketemu dengan Adi kan. Nah di situ awalnya lahirlah teaser itu. Jadi teaser itu lahir karena ya kan sudah ada saya, Wawan, Ian kan, tambah Adi waktu itu kan. Nah, itu mulai lahir teaser, terus kita kan nyari pemain keyboard kan. Keyboard pemain keyboard awal itu namanya Sulaiman. Sulaiman itu teman sekolahnya Wawan kan. Ya itu teaser awal berlima kan itu. Tahun 92 terus sempet
awalnya itu ikut festival. Zaman dulu kan eranya emang seperti itu ya. Band itu eranya lahir di panggung-panggung festival kan. Kita sempat ikut festival di PRPP zaman dulu. Nah itu pertama kali. Itu juara berapa saya lupa. Pertama kali tapi sudah namanya sudah teaser. Akhirnya ikut festival Jawa Bali sempat menang juara 1 itu di PRPP kalau nggak salah itu tahun setelah 93 apa 9 berapa itu. Pokoknya ingat aku sempat menang juara Bali kan. Habis itu mulai udah teaser kan karena kita ada fasilitas ya waktu itu dan benar-benar memang didukung sama para senior kita kan akhirnya kan kita rutin itu latihan terus mulai berkarya kan gitu. Sampai akhirnya ada festival Lock ini Selebor kan itu akhirnya kita udah iseng-iseng aja diikutkan. Jadi awalnya kan targetnya ya kita cuman bisa masuk 10 besar gitu. Ada suatu hal yang istimewa kan. Karena ya era waktu itu kan mungkin karena kita juga masih anak-anak namanya apalagi di daerah kan belum tahu banyak soal ini ya, mikirnya udah bisa masuk album 10 besar udah 10 besar bisa dibuatkan video klip itu sudah senang sekali waktu itu ya. Akhirnya kan udah itu diikutkan festival Lock Selebor kan. Waktu itu kan untuk wilayah karena Lock Selebor itu kan untuk penyisian awalnya kan zonasi ya. Jadi tiap provinsi itu diadakan seleksi sendiri kan. Waktu itu untuk zonasi Jawa Tengah dan Jogja itu kan kita di Klaten. Nah disitulah di Klaten itu dengan membawakan lagu wajib karya sendiri karya sendiri. Kita kebetulan alhamdulillah lolos 3 besar karena dari sekian puluh band itu kan hanya diambil 3. Waktu itu kalau nggak salah yang ikut mewakili Jawa Tengah dan DIY itu kan Casanova kalau nggak salah dari Jogja, terus teaser, terus satu lagi itu dari Semarang kalau nggak salah, yang sempat ikut 10 besar juga itu. Nah itu udah lolos 3 besar ya. Itu pada akhirnya karena sebenarnya antara jeda waktu kita seleksi daerah sama kita seleksi nasional itu kan ada jeda waktu yang lumayan lama. Waktu itu juga sempat istilahnya ya teaser itu karena nunggu kepastian itu juga masih belum jelas waktu itu kan kita sempat aku Wawan itu sempat ke Jakarta istilahnya ya mencoba mengadu nasib lah di sana kan. Tapi nggak berapa lama di Jakarta kan akhirnya ada surat waktu itu kan masih berzamannya masih surat-suratan ya belum ada HP belum ada ini kan. Misalnya ada surat beritahuan dari Lock Selebor bahwa akan diadakan final kan festival di Surabaya. Akhirnya akhirnya kan karena teaser juga udah agak lama nggak kumpul kan. Akhirnya yaudah karena kita juga itu adalah keinginan kita dulu kan. Akhirnya aku sama Wan pulang. Sebenarnya juga nggak banyak waktu untuk siap-siap mas waktu itu karena memang kondisinya kebetulan si Boni waktu itu keyboardnya sudah ganti si Boni ya. Jadi Boni itu juga lagi mau kuliah kan, awal kuliah kan sibuk, terus aku sama Wawan juga pulangnya mepet, sama Ian juga ketemunya jarang kan. Akhirnya kita cuman sempet latihan itu kalau nggak salah sekali itu di Jogja. Mas itu masuk 10 besar itu hanya latihan satu kali itu. Karena memang kondisi kita ketemu pulang sudah langsung latihan itu di Jogja, udah berangkat ke Surabaya aja gitu kan. Jadi ya setengahnya modal nekat ya. Karena ya kalau dilihat dari segi persiapan kan memang kurang ya. Tapi kita kan juga karena istilahnya antusiasme kita itu sangat tinggi ya. Jadi mungkin ya udahlah apa berangkat. Terus itu kan hari pertama itu kan dari sekian perwakilan dari Indonesia itu kan diseleksi lagi. Itu jumlahnya berapa itu? Band berapa? Banyak. Ya bisa bayangkan kan kalau dari satu provinsi 3 band aja kan. 3 band kali provinsi ya. Itu makanya kan itu di Tambak Sari itu hari pertama itu seleksi untuk diambil 10 besar. 10 besar hari pertama. Dari sekian perwakilan se-Indonesia itu diambil 3 besar. Ya awalnya kalau kita kan ya kita
waktu itu sadar diri lah namanya anak, apalagi masih bocah ya, masih anak, terus kita lihat yang lainnya kayaknya dari kota ya. Sekali kan kadang kita target kita bisa masuk 10 besar aja udah cukup gitu kan. Itu sudah suatu hal yang luar biasa. Iya. Udah, makanya kita juga nggak terlalu istilahnya main di panggung itu nggak terlalu terbebani karena kita juga nggak menarget hal yang mulu-mulu, kita realistis saja kan. Itu hari pertama itu latihan nggak di sana, Mas? Hanya di Jogja satu kali. Itu kok. Luar biasa sekali. Iya, terus akhirnya udah nunggu pengumuman, akhirnya kita lolos itu. Lolos 10 besar. Lolos 10 besar itu kan sangat senang sekali. Iya. Nah, itu sebenarnya lolos 10 besar itu udah berarti kan target kita udah tercapai. Itu sudah merupakan kemenangan kan gitu. Nah, setelah kita 10 besar kan dari pihak Lok Selebor kan kita baru dapat nih fasilitas. Kita dapat hotel, maksudnya hotel yang berbintang ya waktu itu kan. Iya. Itu sampai banyak kejadian yang sebenarnya lucu gitu kan, karena kita wong desa kita tiba-tiba dapat fasilitas hotel bintang 5 kan gitu, dengan istilahnya kita belum pernah kan. Belum pernah tidur di hotel bintang 5. Itu banyak kejadian yang lucu sebenarnya. Sama akhirnya setelah di situ kan selang berapa hari itu ya? Berapa hari antara diambil 10 besar sampai itu 10 besar dimainkan lagi selang berapa hari? Itu 3 hari itu ya. 3 hari. Enggak lama sih. Itu latihan lagi enggak? Enggak, udah enggak. Karena itu sudah di Surabaya ya? Itu sudah di Surabaya. Terus setelah itu kan final nih dari 10 besar itu. Nah, 10 besar itu kan kita bawain 2 lagu sih. 2 lagu itu karya sendiri semua. Yang satu itu dulu untuk kategori slow kan, slow rocknya itu kita bawain lagu Cermin judulnya. Cermin. Terus yang